Nah, kira-kira perbedaan antara kamera manual dan digital itu apa saja sih? Kalau untuk kamera manual, pengoperasiannya ya secara manual. Meskipun baterai habis, tetap masih bisa digunakan karena baterai hanya digunakan untuk melihat indikator ketika kita melihat dari lensa bidik. Yang berikutnya menggunakan film seluloid, jumlah frame tergantung pada roll film, mungkin kisaran 36, dan ISO tergantung film yang digunakan. Jadi ketika teman-teman membeli ISO 100, ya nanti di bodi kamera settingnya ya ISO 100. Nah, hasil pemotretan tidak bisa langsung dilihat, harus melewati proses cuci cetak dulu. Tapi kalau pada kamera digital, pengoperasiannya secara digital tergantung pada baterai, menggunakan media penyimpanan SD card. Jumlah frame tidak terbatas, besarannya tergantung pada jumlah kapasitas pada memory card. ISO dapat diubah dengan bebas, kita bisa memutar tombol untuk pemilihan ISO, bisa sampai tinggi skornya, angka pada ISO. Yang berikutnya, kamera digital dilengkapi oleh LCD. Jadi ketika teman-teman selesai memotret, hasilnya dapat dilihat, tidak perlu cuci cetak. Nah, itulah perbedaan yang secara mendasar antara kamera manual dan digital. Nah, secara prinsip kerja, kamera itu sama. Fungsi kamera itu apa sih sebenarnya? Yang pertama, dia mampu untuk merekam adegan, merekam peristiwa sehingga dapat dimediakan, lalu digunakan sebagai medium komunikasi visual. Misalnya, teman-teman ingin bercerita mengenai pemandangan alam yang indah ke teman yang lain. Misalnya, si A piknik ke Pulau Bali, ingin bercerita bagaimana Bedugul, bagaimana Pantai Sanur. Kalau dia cerita secara lisan, mungkin lawan bicara hanya akan imajinasikan. Tapi melalui kamera dan menunjukkan hasil visualnya, maka komunikasi visual akan terbangun di situ. Fungsi kamera itu sebenarnya apa sih? Fungsi kamera sebenarnya adalah sebagai alat bantu untuk mengabadikan peristiwa. Mata kita juga kamera, tapi kan tidak mengabadikan peristiwa. Hanya sepintas lalu, saya melihat teman-teman ya sudah, ya tapi dengan kamera, ketika saya melihat teman-teman dengan dibantu dengan lensa, maka visualisasi teman-teman akan terekam di sini. Lalu hasilnya nanti akan bisa kita gunakan sebagai alat komunikasi, diolah jadi reklame, diolah jadi banyak hal. Itu ya, itu salah satu fungsi kamera. Fungsi yang lain juga banyak. Nah, berikutnya kita akan membicarakan lensa. Nah, teman-teman, mengenai lensa kan bentuknya banyak, ada yang pendek, panjang, ada banyak angka-angka di ringnya. Nah, itu sebenarnya seperti apa sih? Maksudnya apa? Nah, nanti akan kita bahas bersama. Tapi sebelumnya teman-teman bisa melihat video berikut ini. If you look at a scene through a single lens, it appears upside down. Why is that? Lenses that are thicker at the middle are called convex lenses. These lenses cause parallel light rays to converge to a single point, called the focal point. When light rays pass through the lens, they do not travel in straight lines, but rather bend slightly inward. This phenomenon is called refraction. When light rays pass through the lens, they refract and converge to a single point to produce an image. Because the image passes through the lens to the opposite side, it is projected upside down. This process alone, however, is not enough to produce a sharp image. This is because, strictly speaking, a spherical convex lens alone cannot cause light to converge to a single point. The focal point where light rays passing through the center of the lens converge differs slightly from the focal point where light rays passing through the edge of the lens converge. This is called spherical aberration. In addition, color fringing may occur. This is called chromatic aberration. When light passes through a convex lens, the focal point for red light, which has a long wavelength, is farther away from the lens than the focal point for blue light, which has a short wavelength. This causes colors to shift. As a result, colors appear to bleed. Making light converge neatly to a single point requires technology.
since the direction in which spherical aberration occurs in a convex lens is opposite to a concave lens, through a combination of two or more lenses, light rays can be made to converge to a single point. This is called aberration correction. Chromatic aberration can also be corrected by combining two lenses. To achieve the most beautiful images possible, actual camera lenses incorporate multiple individual lenses that correct focus and color bleeding. Lenses for single-lens reflex cameras are made up of a large number of lenses. Each lens is responsible for such roles as adjusting colors, distortion, and focus, as well as changing the focal distance. Canon takes pride in its diverse lens lineup. Each model features technology designed to capture beautiful images. Berikutnya, jenis-jenis lensa. Berikut akan saya sampaikan mengenai jenis-jenis lensa. Acap kali ketika kita memotret, kita bingung. Kita menggunakan lensa yang mana ya? Lensa yang seperti apa ya? Lensa itu sebenarnya fungsinya ya untuk mendekatkan dan melebarkan daya jangkau pemotretan, melebarkan daya jangkau penglihatan. Kadang-kadang kan ada orang yang pengen kalau lensanya tidak panjang, maka kesannya tidak prestisius. Tapi sebenarnya enggak juga. Lensa itu fungsinya adalah untuk membantu kita. Selama lensa bentuknya seperti apapun dan untuk membantu konsep kita memotret, saya ingin memotret secara melebar. Ya lensa pakailah lensa yang sesuai spesifikasinya. Saya ingin memotret makro, ya pakailah lensa makro. Jadi semua berdasar kebutuhan, bukan berdasar prestis kan kadang-kadang. Nah kadang-kadang teman-teman kalau bepergian piknik kan hanya sekedar untuk mendokumentasikan pikniknya menggunakan lensa yang spesifikasi yang besar. Nah itu kan sebenarnya merepotkan. Nah sekarang cukup dengan kamera-kamera yang biasa aja.